Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari satu kelas. Di sini saya Ihsan Rizkyana Harum. Saya Muhammad Badrul Zaman. Jadi, dalam podcast ini kita akan membahas tentang fenomena-fenomena terbaru yang dibahas secara Islam dan juga secara umum. Dan juga kita insya Allah akan membahas hal-hal yang viral dalam pandangan keislaman, kemudian dalam pandangan hal umum menurut para ahli, dan juga tentunya kami akan menyampaikan hal-hal tersebut secara konteks dan keilmuan. Oke, jadi kita akan langsung aja berangkat dari pertanyaan ya, karena ini konsepnya tanya jawab dan juga kita saling menambahkan. Oke, isu pertama kita akan membahas tentang fenomena yang lebih viral, yaitu nikah sedara. Ya, jadi gimana bro? Menurut lu gimana tentang nikah sedara? Oke, di zaman ini sudah viral ya di Facebook yang namanya apa namanya? Incest. Ya, Incest. kalau bahasa sekarang incest. Iya. Hubungan saudara. Nah, Hubungan saudara. jadi ini merupakan suatu hal kelainan. Tentunya merupakan salah satu yang diharamkan dalam Islam. Ini menurut pandangan Islam ya. Sebab kenapa? Di dalam Islam dijelaskan bahwasanya ada 3 orang atau 3 kelompok yang diharamkan bagi kita untuk kita nikahi. Siapa aja? Yang pertama dari sebab nasab, ayah, ibu, anak. Oh, itu keluarga inti ya? Keluarga inti. Kemudian dari sebab pernikahan mertua, ya, mertua dengan menantu itu diharamkan untuk menikah. Kemudian dengan sebab persesuaian itu diharapkan untuk menikah. Ini bayangkan saja, untuk menikahinya saja tidak boleh, apalagi untuk melakukan perzinahan. Nah itu yang menjadi masalah. Double ya? Double. Udah bisa dari zina, Ya. terus juga dari apa? Dari aturan nggak Ya. boleh. Tentu ini merupakan salah satu yang merusak moral kita, sangat merusak. Bahkan hewan pun mungkin tidak ada yang seperti itu ya. Ya. Terus kita akan bertanya, apa aja sih sebab-sebab daripada perlakuan tersebut? Ada 3. Ya. Yang pertama karena kurangnya pendidikan Islam. Nah, pendidikan Islam ini adalah salah satu hal yang pokok di dalam rumah tangga. Jadi kalau kita mau membangun rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, maka kita harus dasari rumah tangga kita dengan keimanan dan keislaman. Nah, kenapa? Di dalam Islam kita diajarkan bagaimana sedetail mungkin dalam rumah tangga, ya, bagaimana hubungan antara suami dengan istri, bagaimana seorang bapak dengan anaknya. Itu ketika anak sudah mencapai umur balik, itu harus dipisah antara kamar anaknya dengan kamar orang tuanya. Gitu. Yang kedua disebabkan oleh pornografi. Ini pornografi ini melihatnya saja haram, apalagi melakukannya. Itu banyak penyimpangan di dalam pornografi, ya kan? Apalagi dari sebab kita melihat hal-hal yang haram. Kata guru saya begini, jikalau kita melakukan suatu keharaman, contohnya kita melihat perempuan sehingga kita nafsu, sehingga dari sebab itu pula menarik perbuatan-perbuatan haram yang lainnya, yang lebih daripada itu. Jadi ketika kita melakukan satu hal keharaman, Ya. itu bisa jadi efeknya Ya. menarik lain juga. Ya, yang lain juga. Kayak contohnya mabuk-mabukan. Disebab mabuk-mabukan kita hilang akal, akhirnya melakukan perzinahan ataupun pembunuhan, itu disebabkan oleh satu maksiat saja, sehingga menyebar ke maksiat yang lain. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kurangnya iman atau kurangnya malu. Di dalam Islam kita diajarkan untuk bersikap malu. Mungkin kalau orang tuanya mungkin ya dia tidak mengetahui ilmu atau ilmu agama, bahwasanya hukum menikahi anak itu haram. Tapi kalau dia ada rasa malu, maka tidak mungkin seorang bapak menyakiti anak. Berarti maksudnya hasil dari si anak itu bisa berpikir untuk melakukan hubungan saudara itu sebenarnya faktornya banyak. Bisa jadi dari pola asuh orang tua yang kurang benar, yang kurang Islami. Mereka bisa melakukan itu. Jadi ya solusinya mungkin yang pertama dari pendidikan. Bagaimana sih keluarga itu bisa mendidik anaknya dengan benar dan juga jauhlah dari hal-hal seperti itu. Kalau menurut lu gimana? Coba kita bahas dari sudut pandang dunia ya, atau umum ya. Jadi gue tuh pernah baca tentang bahwa setiap orang itu
punya dua gen namanya. Yang pertama itu gen dominan, yang kedua ada gen namanya gen korosif. Dan gen dominan dan gen korosif itu ketika itu dalam keluarga inti itu mereka sama, jenisnya sama gitu. Tapi ketika nggak saudara atau dengan orang lain, dengan yang jauh atau gimana, nah itu beda gen korosif dan dominan. Jadi kenapa kita nggak boleh punya hubungan saudara terus juga punya anaknya seperti apa? Karena ketika gen korosif itu bertemu dengan gen korosif yang sama itu meningkatkan resiko cacat. Berarti itu efek samping ya, efek samping dari pernikahan saudara. Iya, efek sampingnya itu yang pertama. Jadi keturunan mereka yang melakukan itu dalam tanda kutip, itu mereka anaknya lebih besar, bahkan potensial besar banget gitu buat anaknya cacat gitu. Makanya kita lihat juga di beberapa video ada yang anaknya cacat karena saudara itu bukan ini lagi ya, bukan mitos ya. Itu banyak yang viral tersebar ya. Iya. Itu. Yang kedua, yang pertama kan dari ini ya, dari gen yang udah jelas bahwa itu menyebabkan banyak kerugian terutama buat anaknya. Yang kedua dari sanksi sosial. Sanksi sosial ini yang yang lebih parah nih, soalnya mereka itu langsung merasakan gimana mereka dijauhin sama tetangganya, terus juga jadi contoh yang buruk buat keluarganya. Dan pasti walaupun ini terlihat sekali, sebenarnya kalau mereka diperlakukan seperti itu dalam jangka waktu yang lama, efeknya bisa jadi mereka gangguan mental, bisa menyebabkan kegilaan atau depresi, sehingga akhirnya bisa jadi bunuh diri gitu. Jadi ya nggak bisa main-main sih tentang si pernikahan saudara ini, apalagi yang cuman mengedepankan hawa nafsu doang. Padahal kan ya kita tahu bahwa pernikahan itu kan idealnya ya dengan yang muhrim ya, dengan Islam, dengan udah ada aturannya. Jangan karena nafsu. Karena nafsu kita tabrak aturan. Masalah kali ini mungkin dari teman-teman apabila ingin menyampaikan atau bertanya tentang suatu hal, kalian silahkan tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.